entah waktu itu gimana ceritanya, aku bilang kayak satu peluru itu cuma bisa satu kepala, ngenain satu kepala, membunuh satu kepala. Tapi satu pemikiran itu bisa mengenai banyak orang. Banyak banget orang yang bisa kena terhadap satu pemikiran. Halo Sobat Solid, kembali lagi nih di segmen Sobat Talks, diskusi bareng expert kayak gitu. Nah, kita sebelumnya udah hiatus lumayan lama ya, akhirnya kita kembali lagi membawakan satu narasumber yang pastinya kamu gak bakal nyesel banget nonton ini gitu. Langsung aja kita kenalan, ini dia Kak Tria. Halo Yuri. Halo Kak. Mungkin bisa kita mungkin teman-teman nih yang anak UNS gitu pasti udah nggak asing sama Kak Ula Tria ini gitu ya, Kak Triana Rahmawati gitu. Tapi mungkin ada juga nih teman-teman yang belum kenal. Jadi mungkin bisa dikenalin nih Kak Tria, nama, terus habis itu kesibukannya saat ini apa, terus mungkin bisa juga profesinya kayak gitu. Silakan Kak. Siap, thank you Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bilangnya Sobat Solid ya. Sobat Solid, salam kenal. Saya Tria, nama lengkapnya Triana Rahmawati, dipanggilnya Tria. Saya kesibukannya tuh sekarang lagi fokus ke social enterprise. Gimana caranya tidak cuma secara praktek, tapi juga secara keilmuan. Makanya kemarin baru selesai kuliahnya S2 Magister Sosiologi, terus habis itu bangun usaha dan keliling di berbagai kota di Indonesia untuk mengajarkan social entrepreneurship. Wah luar biasa. Emang nih Kak Tria, kita udah sedikit research ya, dan emang dari kemarin itu kita susah banget untuk menemukan jadwal dengan beliau ini ya, karena bener-bener sibuk sekali gitu. Tapi itu sangat worth it ya Kak ya, karena hadiahnya tuh apa sih kalau misalnya lagi social enterprise gitu-gitu? Nah, jadi kalau buat aku sendiri tuh kayak sosial tuh hadiahnya adalah penuhnya hati sama rasa sayang. Jadi ada banyak orang yang kayak sayang sama kita, terus membutuhkan apa yang kita punya. Terus habis itu yang aku rasain lagi kayak setelah 2 tahun pandemi kita bisa ketemu offline, belajar offline gitu. Selebihnya setahun 2022 juga kita tuh fokus banget gimana caranya beasiswa yang udah kita punya namanya Happiness Family itu berkembang, nggak cuman awalnya kan di Solo, tapi berkembang jadi di Indonesia. Nah, tadi aku sempet cerita juga si Happiness Family ini sekarang ada di 120-an lebih kampus, aku lupa berapa tepatnya, dengan 278 penerima beasiswanya. Wow, banyak banget sih Kak. Nah, ini tadi juga sedikit udah disinggung ya sama Kak Uli, sama Kak Tria. Kalau misalnya beasiswa, tentang beasiswa dan juga Happiness Family. Betul. Nah, jadi tuh Kak Tria tuh penggagasnya ya Kak ya? Nah, sebenarnya awalnya aku sama suami tuh kayak mikir, kita tuh punya rumah. Nah, rumah yang kita tempatin itu kan cuman kita pakai 1 kamar. Kita masih punya ruang tamu, masih 2 kamar lain, ada garasi, ada ruang makan dan lain-lain tuh nggak dipakai kan. Terus kenapa nggak kita buka aja, waktu itu mikirnya asrama, beasiswa asrama. Nah, terus habis itu awalnya dari 4 orang, jadi belasan orang, jadi 30-an lebih orang, habis itu dan sekarang kayak dipercaya sama Yayasan Dampak Sosial Indonesia di mentoring biar beasiswa ini ter-scale up secara nasional. Jadi penerima manfaatnya bisa se-Indonesia dan bisa berjejaring sama expert-expert yang ada di Indonesia. Oke. Jadi bukan cuma sekedar material doang ya Kak ya? Betul. Nah, malah beasiswa ini tuh nggak ngasih material, Yuri. Apa tuh? Jadi beasiswa ini fokusnya adalah gimana caranya anak-anak muda fokusnya mengetahui skillnya, mengetahui dampak yang dia bisa hasilkan, apa yang dia sukai, bakatnya, talentanya, kekurangan dan kelebihannya. Nah, dari situ dia jual skillnya ke orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, terserah mau dimanapun. Habis itu anak itu akan mendapatkan uang dari skillnya. Jadi lebih panjang. Kalau kita cuman kasih ikan, mungkin hari ini dia makan
makan, besok belum tentu makan. Tapi kalau kita kasih pancing, dia bisa memancing ikan kapanpun dia mau gitu. Betul banget. Wow, luar biasa sih. Jadi emang sebelumnya kita juga udah riset sedikit tentang Kak Tria gitu kan. Dan ternyata memang kalau kita udah ketemu langsung nih, energinya tuh rasanya kayak tersalurkan. Lebih enak ya? Iya, lebih enak gitu. Nah tapi emang sih kita emang sering denger gitu kalau misalnya Kak Tria ini dulunya juga sering gitu di Happiness Family, tapi pastinya ada dong apalagi ini udah merambah ke nasional ya. Selain Happiness Family mungkin ada hal yang lain yang mau diangkat kayak gitu. Nah, jadi jauh sebelum adanya Happiness Family, itu aku pernah mendirikan komunitas namanya Gria Skizofren. Si komunitas Gria Skizofren ini adalah komunitas pemuda untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan. Nah, jadi waktu itu fokusnya komunitas ini ngajakin anak-anak muda membangun interaksi sosial sama orang-orang dengan masalah kejiwaan yang ada di panti miliknya PMI Surakarta, namanya Gria PMI Penduli. Nah, dari situ setelah terbangun interaksi, harapannya terbangun komunikasi dan akhirnya mengurangi stigma. Nah, sebenarnya komunitas itulah yang akhirnya ngebawa aku belajar untuk konsisten. Itu dimulai tahun 2012, sekarang tahun 2023. Berarti udah lebih dari 10 tahun belajar untuk gimana caranya kita bertahan pada suatu komunitas yang otomatis nggak ngasih kita uang, mungkin malah mengeluarkan uang gitu ya. Tapi kita merasa enjoy di dalamnya karena kita punya kebermanfaatan dan kontribusi sosial. Nah, si komunitas itu yang akhirnya ngebawa aku ke Kick Andy, Satu Indonesia Awards-nya Astra International dan beberapa penghargaan lainnya yang akhirnya ngebuat aku ketemu banyak orang. Gitu. Wah, aku sampai gak bisa berkata-kata nih Sobat Solid ya. Saking memang kita tuh sedang bertatap dengan orang yang luar biasa gitu. Asik gitu kan. Jadi memang niat awalnya tuh bukan cuman sekedar beasiswa itu ya, malahan dari komunitas Skizofer itu tadi. Betul. Komunitas untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan. Jadi membangun, kalau orang-orang kan membangun bilangnya mental health awareness. Itu kan menurutku ranah psikologi gitu ya. Tapi kita ngomongnya lebih gimana caranya masyarakat itu memahami orang dengan masalah kejiwaan itu juga bagian dari masyarakat. Jadi terhubunglah interaksi sosial yang dimana orang kan kalau cuma misalkan ya kamu mendapatkan pertolongan secara medis, tapi kamu nggak punya teman, pasti kamu sedih kan? Kayak katanya better kita punya teman daripada kita nggak punya teman dan nggak punya uang. Betul sih. Jadi emang komunitas Skizofernya itu bukan yang membahas secara mental health awareness secara dalam tentang penyakitnya itu, betul. Tapi lebih ke menyadarkan nih masyarakat bahwa sebenarnya orang yang punya gangguan jiwa pun sebenarnya mereka juga pantas untuk kita peluk kayak gitu ya. Betul banget. Dan mereka tuh luar biasa loh, Yuri. Aku kemarin pas di International Volunteer Days di Lampung, itu aku ngobrol sama para volunteer. Aku bilang, aku dari tahun 2012 kan tadi, di tahun 2017 aku baru paham kalau tahapanku itu baru tahap simpati. Aku kayak aku paham kok rasanya, tapi belum berempati. Nah, aku sadar ini gara-gara dari dulu kalau misalkan ngomong gimana ya memberdayakan orang dengan masalah kejiwaan, aku pasti mikirnya kayak ya udah kita buka usaha gitu. Nah, usahanya itu yang pakai otot gitu. Padahal kalau mereka lagi relapse terus balik ke rumah sakit kan usahanya pasti tertinggal ya. Nah, ternyata di tahun 2017 tuh aku baru menemukan usaha yang itu benar-benar menggunakan potensi talenta mereka sebagai manusia. Itu gambar. Mereka keren banget kalau gambar. Pas aku tawarin ke teman-temanku, siapa nih yang mau nikah pakai souvenir gambar mereka, banyak yang mau. Akhirnya dari situ aku bilang, ya Allah, dari dulu aku tuh berarti tahapannya tuh menempatkan mereka tuh harus bisa kayak aku. Bukan gimana caranya aku ngembangin talenta mereka sebagai mereka, hasil mereka dengan kelebihan mereka sebagai manusia gitu. Dalam sih momen itu. Akhirnya dari situ aku dapat award Social Entrepreneur dari Diplomat Success Challenge gitu. Tapi emang aku bisa ngerasain sih Kak, maksudnya
betapa dalamnya momen itu ketika kamu kayak akhirnya menyadari. Iya benar. Oh itu kan kayak apa ya bisa dibilang? Momen gitu. Iya. Gitu. Iya kayak eureka. Iya kayak gitu benar-benar. Oke luar biasa. Oke. Jadi memang tadi sebenarnya juga udah disebutin sih sama Kak Tria ya terkait dengan happiness family itu. Betul. Tumbuh seiring berjalannya waktu. Benar. Berproses gitu ya. Betul. Setelah lulus 2015 aku lulus, 2016 aku tuh ngerasa kayak aku ngapain lagi ya. Di kampus kan happiness family itu udah dipegang sama teman-teman komunitas. Jadi ada regenerasi komunitas. Jadi kayak udah bisa jalan lah. Aku tinggal jadi pembina steering committee ya, steering committee. Terus habis itu aku mikir kayak aku ngapain lagi ya, dan aku tuh anaknya suka banget bersosial. Kebetulan suamiku dia juga orang yang suka banget sosial, namanya Masis. Nah, aku sama Masis tuh kayak ngobrol, kita ngapain ya? Kita ngapain? Kita kerja bareng, kita di rumah bareng, kemana-mana bareng, dan kayak ngerasa sepi gitu. Biasanya rame kan, rame masalah, rame orang gitu ya. Terus akhirnya kita berpikir, hidup kita nggak baik-baik aja nih kalau kita ngerasa di zona nyaman. Zona nyaman tuh gini, kadang kita ngerasa ya enak ya hidup kita nggak ada masalah. Antara dua tuh, benar-benar nggak ada masalah karena kita udah sampai pada level tertentu, atau kita lagi stuck di level tertentu. Makanya kita kayak udah bisa ngelampoin di level ini, dan kita nggak tahu level berikutnya apa. Makanya kita bilang kita lagi nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kita lagi bingung kayak gitu. Nah akhirnya di situ kita bilang, yuk kita buka beasiswa. Karena ada alasannya Yuri, aku ingat. Alasannya adalah dulu waktu aku kuliah, aku sama suamiku, ya kita beda ya, nggak kenal waktu itu kuliah. Masing-masing kita tuh sama-sama dapat beasiswa, macam-macam beasiswanya, tapi ada satu beasiswa yang bersinggungan, jadi dia dapat aku dapat, dan di kampus itu dari satu UNS itu yang dapat itu cuma 7 maksimal 10 orang gitu ya. Nah terus habis itu di beasiswa namanya Bakti Nusa, di Bakti Nusa itu kita ditanamkan kalau kita dapat suatu kebaikan, kita nggak boleh berhenti di kita, harus kita pay it forward gitu. Gimana ini sampai juga ke orang lain, karena kan mereka cuma bisa kasih beasiswa ke orang yang terbatas. Gimana beasiswa ini jadi nggak terbatas manfaatnya. Nah pesan pertama itu. Pesan kedua, aku pernah dapat beasiswa Bank Indonesia. Dipanggil lah ke gedung Bank Indonesia yang ada di Slamet Riyadi. Di situ aku speech gitu, diminta speech sama rektorat sama teman-teman. Di speech itu tuh nggak tahu kenapa Yuri, entah waktu itu gimana ceritanya, aku bilang kayak satu peluru itu cuma bisa satu kepala, ngenain satu kepala, membunuh satu kepala. Tapi satu pemikiran itu bisa mengenai banyak orang, banyak banget orang yang bisa kena terhadap satu pemikiran yang berhasil ditanamkan ke orang lain. Terus aku bilang, aku berjanji gitu, hari ini aku sebagai penerima beasiswa dari si Bank Indonesia ini, aku seneng banget. Saking senengnya, aku tuh sampai pas duduk gitu, aku bilang di speech itu, aku bilang, aku akan jadi bapak yang ngasih. Aku akan jadi orang yang ngasih beasiswa buat orang lain, kayak gitu. Karena aku seneng banget yang namanya nerima beasiswa. Nah, dua alasan terkuat untuk kita ngebuat si happiness family ini. Gitu. Jadi titik baliknya sendiri. Betul banget. Karena kayak kalau kamu udah sering banget nerima sesuatu, kamu kan pengen kasih sesuatu ya ke orang lain. Kayak gitu. Prinsipnya sama. Karena bukan gara-gara Kak Tria kaya nih sama suami, enggak sama sekali. Kita tuh memulai itu tuh dari enggak. Kamu tahu kan gaji Solo tuh UMR-nya kecil banget ya. Paham ya. Nah di situ kita tuh sama gajinya tuh mulai sama-sama dari UMR. Jadi bukan karena kita udah kaya, bukan. Karena kita ngerasa berbagi itu adalah tanggung jawab sosial. Gitu. Jadi dari tekad ya. betul. Modalnya cuma tekad doang loh. Betul. Jadi ini sobat solid yang mungkin masih ragu-ragu untuk memberikan sedikit rezeki sosial. Atau mungkin rezeki tuh nggak harus selalu bentuknya rezeki kayak bisa kontribusi sosial seperti yang dibilang sama Kak Tria tadi salah satu contoh. Dan juga itu tadi sih yang benar-benar aku ingat banget itu adalah kita tuh harus selalu scale up. Kalau kita diem itu namanya kita bukan di titik nyaman, tapi kita stuck. Ya betul banget. Aku pernah di satu ngerasa kayak, kok hidupku enak banget ya. Kayak Gracie Zofran lagi nyaman banget ya, kayak nggak ada masalah. Dan aku baru sadar setelah 1 tahun pandemi, ya pantesan nggak ada masalah, nggak ada orangnya di sini. Kayak nggak ada orangnya. Kan waktu itu volunteer online ya, volunteer online, dan aku waktu itu kebetulan belum punya kemampuan ngejaga orang online. Biasanya kan offline kayak gini nih. Terus habis itu orang kita nggak punya volunteer, ya kita nggak punya masalah.
Ya karena kita lagi nggak ngapa-ngapain. Iya. Kayak gitu. Ya, stuck. Jadi kalau misalkan ada gerakan-gerakan di Gria Sisi Offline itu sifatnya emang dari aku mengusahakan ke pihak-pihak mitra. Habis itu pihak mitra membantu, aku salurkan. Ya udah gitu aja. Jadi kan nggak banyak tangan, nggak banyak masalah. Tapi nggak ada skill yang upgrade dong. Iya. Gitu. Jadi ya masa zona nyaman itu kadang-kadang kita harus break the comfort zone gitu. Betul banget Yuri. Oke. Wah ini keren banget. Jadi buat teman-teman Sobat Solid yang masih merasa kayak wah ini hidup gue tenang-tenang aja nih. Bisa jadi kalian stuck gitu. Iya, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga emang udah mentok, udah level tertentu settle gitu ya. Udah tahapnya bersyukur gitu. Nah itu juga bisa jadi apa namanya kita bisa pelan-pelan mengidentifikasi itu ya benar. Oke, Katria. Terus tadi kan kita dari tadi kita ngobrol itu kan nggak jauh-jauh dari pendidikan gitu ya kayak. Makanya mungkin nih kalau misalnya sekarang kita lihat kilas balik gitu ya, pendidikan ini di era sekarang ya utamanya itu terkesan eksklusif gitu, eksekutif gitu kan. Untuk mengakses pengetahuan yang lebih itu pastinya ada harga yang harus dibayarkan gitu. Nah kalau menurut Kak Tria sendiri sebenarnya siapa saja sih yang bertanggung jawab atas pendidikan ini? Kalau menurutku soal pendidikan tuh tanggung jawab semua orang. Gambarannya adalah gini, bayangin aja ya kalau misalkan pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu kan pendekatannya dengan program. Sedangkan yang namanya program kadang mengejarnya kuantitas. Kuantitas uang yang disalurkan, kuantitas orang yang menerima uang bantuan, bantuan pendidikan gitu. Padahal pendidikan nggak cuma ngomongin kuantitas, nggak ngomongin cuma pertumbuhan ya, tapi ngomongin juga pemerataan dan ngomongin juga tentang perkembangan. Jadi kayak ya misalkan Yuri nih, kayak Yuri dapat uang buat sekolah kuliah gitu ya. Terus habis itu habis dapat kuliah ya udah gitu aja. Padahal kan nggak cukup gitu ya kalau ngomongin pendidikan. Makanya artinya pendidikan itu tanggung jawab semua orang. Pemerintah dengan sistem programnya. Terus habis itu kalau kita masyarakat dengan mungkin kita nggak punya uang ya Yuri, nggak punya uang yang banyak, tapi kita punya ilmu dan punya waktu buat ngajarin orang lain gitu. Terus habis itu kayak dulu si Happiness Family ini juga semangatnya adalah si social entrepreneurship itu. Jadi kita tuh kayak yang ada di belakang ini, kita tuh usahanya tuh adalah dulu kita gregetan. Anak muda tuh penuh talenta, penuh potensi, tapi kenapa sih mereka tuh kayak nggak confident sama apa yang mereka miliki untuk ditukar itu. Jadi kayak ngerasa semua masalahnya adalah uang, padahal semua masalahnya itu ada dalam diri mereka sendiri solusinya. Mereka tinggal keluarin aja potensi mereka, itu bisa jadi uang. Nah kadang orang tuh ada gap, orang tuh nggak ngerti gimana caranya, taunya nyari uang tuh susah. Tapi dia nggak ngerti gimana pola kerja uang. Nah dari waktu itu kita mikir pas kita coba jualin kemampuan orang-orang menggambar. Waktu itu menggambar di atas piring, aku ingat banget. Loh itu labanya banyak ya Yuri. Mungkin gara-gara ilmu bisnisku juga nggak bagus. Jadi kayak waktu itu aku ngerasa labanya banyak. Dari labanya banyak itu akhirnya kita bisa ngirim buku ke perbatasan-perbatasan. Gak cuma perbatasan di Indonesia, tapi kan perbatasan tuh ada antara Indonesia dan luar negeri ya. Kita juga bisa ngasih beasiswa ke sekolah-sekolah dasar. Habis itu kita ngembangin beasiswa kita sendiri namanya Happiness Family. Jadi semua orang bisa mengemban tanggung jawab atas sebuah pendidikan. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran mindset bahwa yang bertanggung jawab atas pendidikan tuh ya guru aja gitu. Atau mungkin pemerintah aja gitu. Bahkan aku sekarang ada di tahap berpikir adalah guru itu adalah support buat anakku untuk mendapatkan pendidikan. Tapi supporting utama anak itu tetap keluarganya. Jadi kalau dan kita semua sepakat dong, kita lahir dari sebuah keluarga. Jadi kita mengambil tanggung jawab pendidikan mulai dari mengedukasi orang tua kita, mungkin adik kita dan lain sebagainya. Jadi nggak ada satupun orang terdidik yang bisa lepas dari tanggung jawab mendidik generasi berikutnya. Betul. Gitu. Toh pendidikan juga nggak berhenti di sekolah aja. Betul banget. Sekolah itu cuman aku baru inget ini. Jadi kayak tadi ngomongin eksklusivitas sebuah pendidikan. Ada teman baikku, dia tuh kebetulan kaya raya gitu ya, tapi di Kalimantan. Terus habis itu adik keponakannya sekolah dasar di Jogja, yang sekolahnya itu bonafit, yang bayarnya itu mahal. Luar biasa loh, si anak ini talentanya berkembang. Anak ini minta les tuh lebih dari 5. Jadi ada les gitar, les coding, karena dia ngerasa nggak dapet itu pas di Kalimantan. Kayak gitu, minta les gitar, les coding, sepatu roda, terus habis itu les
ngaji, terus habis itu kayak taekwondo, kayak ada lagi lebih aku udah lupa. Nah dari situ kayak, itu kamu yang minta atau anaknya? Kenapa? Karena dia ngerasa nggak dapat itu pas dia ada di Kalimantan. Nah kadang si eksklusivitas pendidikan itu juga membuat si anak itu beberapa sekolah ya karena fokus, karena ada uangnya, ada budgetnya, bisa bayar. Jadi anak itu bisa berkembang talentanya. Betul. Tapi bukan berarti orang yang sekolah di negeri gitu, karena aku produk negeri ya. Aku produk yang nangis juga waktu gak diterima di negeri gitu ya. Aku ngerasa ketika kita sekolah di negeri, itu kayak hasanah sosial kita tuh luas banget. Iya betul. Beragam banget orang yang kita temuin dan tiba-tiba orang yang dulu kayak susah banget di sekolah sekarang udah sukses banget. Dan itu kayak buat aku kayak momen terwow-wow kayak gitu. Jadi emang meskipun dimanapun itu ya, betul. Tergantung kitanya sih. Tergantung kitanya, balik lagi tergantung kitanya. Jadi meskipun kita udah dihujani dengan fasilitas yang begitu macam banyaknya, kalau tapi nggak dimanfaatin, iya percuma juga. Dan gak sadar juga kalau itu fasilitas. Karena aku dulu nih di Happiness Family Yuri, aku bilang kayak, ayo kamu punya Happiness Family, kamu punya nggak cuman komunitas, that's why ini keluarga. Kamu nggak cuman pulang naruh barang, tapi di sini kamu harus ngomong sama orang, kamu harus ngobrol sama si anak-anak asramanya. Dan kalau ada orang mau keluar negeri, satu asrama, gimana caranya kita membantu orang tersebut mencapai impiannya? Tapi kalau dia nggak sadar kalau itu adalah fasilitas, akhirnya apa? Dia merasa tertekan. Aduh, dia udah pada keluar negeri, aku nggak keluar negeri, udah deh. Aku minder, narik diri dari pergaulan. Lo sayang banget gitu. Iya, betul. Tinggal kamu fokus mau impiannya apa, sampaikan ke orang lain bakal bantuin. Masalahnya kadang kita nggak ngerti kita maunya apa. Kita suka lihatnya maunya orang lain, bukan maunya kita apa gitu. Iya betul banget sih. Jadi kayak sebenarnya kalau ada yang minder atau mungkin dia ngerasa kayak wah kayak orang-orang tuh larinya cepet banget, aku masih jalan gitu kan. Betul. Itu mungkin masalahnya ada di dia. Di dirinya nggak kayak gimana ya. Aku suka menemukan dan suka peribahasa ini Yuri. Aku selalu bilang kayak gini. Kita nggak boleh dorong mobil yang mogok. Dan kita sebagai orang yang mendorong orang lain, yang harus kita make sure pertama kali ya, aku selalu bilang, Yuri, kamu mau didorong ke depan, ke kanan apa ke kiri? Jadi yang harus menentukan tujuannya, dia akan ke depan, ke kanan atau ke kiri, itu tetap Yuri. Kita nggak bisa. Karena tugas kita dorong Yuri. Jadi kalau misalkan Yuri nggak nentuin tujuannya, kalau misalkan aku dorong Yuri nih buat sukses, tapi Yuri bingung suksesnya di depan, di kanan apa di kiri, mau ngambil langkah di depan, di kanan apa di kiri, aku dorong Yuri, akhirnya Yuri bakal jatuh. Kenapa? Karena Yuri nggak tahu harus kemana, akhirnya kayak didorong tuh kayak ngerasa dijatuhin. Lain cerita kalau Yuri udah tahu, oke, aku mau didorong ke depan. Karena Yuri tahu mau didorong ke depan, pas didorong Yuri makin cepet. Nah itu aku suka banget. Aku pas nemuin ini kayak halus banget. Jadi pertama kali yang aku harus tahu adalah orang ini mau didorong ke arah mana. Tapi kalau orang ini, nah pertanyaan Yuri tadi, kalau orangnya nggak ngerti mau ke arah mana, selesaiin dulu. Betul. Karena nggak akan ada habisnya. Nanti dia bakal nyalahin aku. Kok kamu dorong aku sini sih? Aku jadi kecelungup, apa sih? Kalau bahasa Indonesia kayak aku jadi jatuh gitu. Tersungkur. Gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu Yuri. Jadi ketika mungkin teman-teman ada di masa itu ya, karena apalagi anak muda zaman sekarang ya, menemui quarter life crisis gitu kan. Kayaknya ini udah anak muda dari aku lulus kuliah tiba-tiba isu quarter KLC itu ya, quarter life crisis tuh naik banget. Dan temanku yang nulis tentang KLC ini bukunya laris banget. Di situ aku langsung mikir kayak wow. Aku gak ngerasain soalnya Yuri. Karena KLC ku tuh duluan. Kalau orang tuh baru bingung pas dia lulus kuliah. Aku tuh udah bingung dari aku lulus SMA. Bayangin ya, di tahun itu, tahun 2010 aku lulus SMA. Ibuku meninggal dunia setelah sakit kanker lama gitu ya. Terus aku gak diterima di satupun kampus di Indonesia. Yang aku udah daftar di luar Jawa sekalipun, yang jauh aku nggak tahu di mana kampusnya juga nggak keterima. Aku bingung banget, aku nggak tahu harus kemana. Aku kerja, aku nggak siap. Aku kuliah nggak diterima. Mau SMA lagi juga nggak bisa. Mau nganggur malu gitu ya. Itu udah kayak quarter life crisis yang berat banget buat aku. Dan akhirnya gara-gara satu orang ini tuh ditakutin di keluargaku. Aku selalu bilang dia adalah menteri pendidikan di keluargaku. Orang ini selalu bilang kayak, kalau kamu sekarang cari duit,
Aku yakin yang akan dihidupin tuh mulut ke bawah. Makan enak, baju bagus, handphone bagus. Tapi kalau kamu cari uang kayak gitu ya, kalau kamu hari ini nahan 1 tahun untuk belajar lagi, kejar kampus lagi, kamu kasih makan mulut ke atas, jadi bisa mulut tuh ngomong, ada teorinya gitu ya, otak berkembang. Mungkin secara makanan kita biasa aja, gaya kita biasa aja, tapi otak kita tuh berisik gitu ya. Dia bilang itu bakal ngebuat kamu bakal lebih sukses gitu. Nah akhirnya orang itu ngasih aku beasiswa. Aku disuruh les, suruh pindah dari rumah, ganti lingkungan, dan tahun depan aku keterima lah di kampus di UNS. Yang aku tuh ngerasa, oh ternyata nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mudah tapi bisa, gitu. Betul. Dari situ aku ngerasa, oke. Jadi apapun kayak orang bingung ya, aku harus kerja atau harus kuliah, harus ngapain, orang baru pada bingung gitu ya Yuri. Aku kayak udah nyiapin plan A, B, C, D. Karena aku pernah ngerasain hidup tanpa rencana dan membingungkan gitu. Bener sih Kak, maksudnya kakak golongan darahnya apa? Aku B. Aku B. Oh, aku. Oke. Kamu golongan darah suamiku. Oh iya. Jadi suamiku A, aku B, anakku O. Oh gitu. Anakku AB, sorry. Oh, sama kayak aku sama ayah ibumu. Oh iya kan? Tapi itu seru banget sih. Jadi apa namanya, orangnya tertata dan tersusun sesuai rencana kayak gitu ya. Tapi kan pernah ya Kak, maksudnya ketika kamu grow up gitu kan, pasti ada sisi dimana wah ini rencana aku nggak berhasil. Kayak sering gitu. dong. Nah itu gimana Kak menghadapi? Sering banget. Jadi kalau aku tuh tipikal orang yang nggak terlalu fokus sama mana yang bikin aku gagal. Jadi aku tuh selalu bilang gini. Tahun ini kan kita baru ganti tahun ya, resolusi 2023. Orang kayak bikin rencana banyak-banyak. Tahun 2022 aku nggak bikin rencana banyak-banyak. Aku bilang ke diriku, tahun ini aku harus lulus kuliah. Karena aku udah molor waktu itu, kuliahnya udah 6 semester, aku padahal targetnya 3 semester. Umumnya 4 semester, masih cum laude 5 semester, tapi aku 6 semester. Aku harus lulus kuliah dan aku harus mencapai cita-citaku untuk apa aku kuliah S2. Ya aku mau cita-citaku waktu aku kuliah S2 kan aku pengen jadi dosen, pengen jadi konsultan sama praktisi. Jadi aku emang pengen fokus buat ngembangin ilmuku di sosial, baik lewat pengajaran, praktek langsung maupun konsultan, belajar sama banyak orang, sama klien gitu ya. Dan tercapai. Yeay, kenapa itu tercapai? Karena dari awal kuliah aku udah nentuin tujuan Yuri. Aku udah bilang aku mau apa dan aku mau apa aja dan itu possible atau enggak. Aku udah konsul juga ke mentorku dan lain sebagainya dan barulah aku kuliah. Padahal aku kuliah tuh bawa anak loh. Jadi umur kuliahku tuh seumuran anakku. Gitu Yuri. Makanya aku juga kepikiran itu sih, maksudnya kan Kak Triani sebelum kuliah itu juga udah punya anak, udah menikah seperti itu, pasti kesibukannya bukan cuma sekedar belajar kayak gitu. Tapi aku ngerasa kayak punya energi gitu. Enggak tahu, mungkin karena aku ngerasa aku orangnya ekstrovert. Orang selalu bilang aku ekstrovert mentok, sanguinis mentok. Orang yang masih bisa hidup selama ada orang di sampingnya. Betul. Iya, betul kan? Nah, itu aku ngerasa aku adalah orang yang suka banget bersama-sama dengan orang lain. Aku tuh bahkan punya prinsip gini, buat apa lo menang, buat apa kamu menangin sesuatu, tapi nggak ada orang yang bahagia atas kemenanganmu. Kayak gitu, kayak menang tapi sepi, alone gitu. Nah, aku tipikal orang yang gimana caranya ketika aku menang, orang di sekitarku juga merasa memenangkan itu. Kayak gitu. Sense of belonging itu. Betul banget. Gimana caranya sense of belongingnya naik gitu. Oke Kak Tria. Ini luar biasa sih, sebenarnya aku masih pengen ngomongin banyak hal sama Kak Tria ya, apalagi dari berapa tahun tadi, 11 tahun ya. Itu 11 tahun dari kuliah. Happiness Family atau kalau Happiness Family, kalau 11 tahun tuh Gria Schizophren ya. Kalau Happiness Family tahun ini umurnya sama kayak umur pernikahan aku. Jadi tahun ini umur ke-7. Umur ke-7. Masuk ke 7 tahun. Dan 7 tahun kan anak SD ya kalau sekarang ya. Ini sekarang udah masuk SD gitu ya. SD-nya tingkat nasional. Gimana aku punya mimpi baru ya di tahun 2022. Aku bilang gini, gimana ya caranya aku tuh bisa ngasih dampak gak cuma buat Indonesia tapi buat dunia. Nah, aku tuh jadi pengen nanti pas have fun umur SMA gitu ya, let's say SMA, itu tuh bisa ngasih dampak tarafnya tuh internasional gitu. Ngasih dampak ke orang yang lebih baik. Doain ya Yuri. Doain. Aku pasti doain Kak. Iya, minimal SMP lah. Pasti bisa sih, karena ada energi tekad itu tadi sih. Betul. Jadi semoga aku juga berdoa nih, semoga Kak Tria energinya dan juga
kesehatannya bisa selalu mendukung supaya mimpi-mimpi semua itu tercapai. Benar-benar Yuri. Soalnya kan umur aku udah tahun kemarin tuh 30 tahun ya. Berarti tahun ini 31 tahun. Dan yang selalu diwanti-wanti di umur ini adalah kesehatan. Iya betul banget. Karena kayak tahun panen gitu loh. Kita lagi panen atas banyak hal. Panen atas kerja keras kita, impian kita, keyakinan kita. Jangan sampai pas panen itu fisik kita dalam kondisi buruk gitu. Betul, karena pas waktu kita nanam kondisinya fisik kita tuh udah prima dan diforsir banget kan gitu. Gitu Yuri. Oke, jadi memang apa namanya kesehatan tuh paling penting sih Kak. Setuju. Betul banget. Setuju banget. aku beneran bilang setuju karena aku pernah nemenin ibuku kanker bertahun-tahun dan itu tuh bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Betul banget. Nah, ini juga supaya bisa menemani si Aywa sampai seterus-terusnya gitu. Oke deh kalau gitu sebenarnya apalagi tadi perjuangannya Kak Tria dalam membangun social enterprise ini udah 11 tahun lebih gitu kan ya. Makanya pasti kita pengen bahas banyak banget gitu, banyak banget yang harus kita selesaikan di sini, cuman karena ini ada durasinya, sayang banget. Jadi mungkin kita sudahi aja dulu gitu ya. Siap. Next kita akan fokus ke social enterprise. Semoga ada kesempatan, waktu, tenaga, pikiran dan Yuri yang sabar ya. Buat ini quarter life crisis saya juga diuji sama aku. Terima kasih Yuri. Nah, ini mungkin Kak Tria sebelum kita tutup acara ini, mungkin aku bisa tahu dong sedikit closing statement, pesan untuk teman-teman Sobat Soli di rumah, atau mungkin ada beberapa hal nih yang project yang sedang dikerjakan mungkin bisa disampaikan juga Kak. Dimulai dari project dulu ya Yuri. Silakan Kak. Aku sama suamiku ngeh dan sadar. Gara-gara ngurusin Happiness Family tahun kemarin lagi bukaan Yuri. Sadarnya tuh satu, gaya bahasa komunikasi pendekatan sama anak zaman sekarang. Zaman sekarang tuh maksudnya penerima manfaatnya Happiness Family itu udah bergeser. Dari zaman aku dulu. Karena udah bergeser, kita tuh harus ngikutin. Nah, cara buat kita ngikutin lewat digital. Makanya kita tahun ini pengen fokus belajar buat digital creator. Gimana caranya menjadi seorang content creator sesuai dengan para penerima manfaat kita. Nah, kalau misalkan dikasih di closing statementnya adalah pendidikan itu kalau orang-orang bilang adalah sebuah tangga untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Buatku pendidikan tidak pernah menjamin kesuksesan ekonomi seseorang. Tapi pendidikan memberikan seseorang adalah sebuah pilihan dan menyadari kalau hidupnya itu punya pilihan. Dan itu hanya bisa dibuka lewat pendidikan. Dan semakin kita terdidik, semakin kita paham kalau banyak hal yang kita nggak tahu dan kita harus cari tahu. Jadi kita harus belajar terus sampai akhirnya kita meninggal. Meninggal adalah batas seorang terdidik belajar untuk terus mendidik dirinya dan mendidik generasinya. Asik. Ini kayak apa ya Kak? Apa namanya punchline gitu. Aku suka nulis, aku nanti harus nonton. Soalnya aku suka diskusi kali ini ngebuat aku kayak Yuri ini pinter banget buat ngeluarin hal-hal yang aku pengen ngomong gitu dan jarang banget aku omong. Ini asik banget sih. Thank you teman-teman. Thank you juga Kak Tria. Kita juga senang banget nih bisa ngobrol bareng sama Kak Tria di sini. Dimana waktunya begitu padat banget dan akhirnya bisa menempatkan waktunya sekarang. Dan kita harap kita berdoa yang baik-baik aja sih buat Kak Tria. Semoga semua urusannya baik yang sedang berlangsung maupun yang baru mau diinisiasi gitu kan bisa berjalan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Kalaupun ada halangan semoga dikuatkan, dimudahkan gitu ya. Amin. Dan juga ini tadi kita sebenarnya juga ada yang belum disebutin nih Kak. Apa tuh? Sebelumnya kita ngomongin tentang kakak yang sedang sibuk dengan stunting. Iya. Dan juga jadi tahun ini aku tuh aku tertohok sih. Jadi kayak perjalanan tahun ini tuh ngebuat aku sadar kalau wow, ibu-ibu kader Posyandu, Posbindu, PKK itu keren banget ya. Mereka kan nggak dibayar ya. Iya, betul banget. Dan digerakkan sama sistem sosial gitu ya. Paling kalau mereka nggak aktif ada sanksi sosial. Singkat cerita, aku baru sadar satu hal Yuri. Baru sadar kalau si ibu-ibu ini tuh sangat menguasai informasi tentang kesehatan masyarakat. Masa aku suka absen datang Posyandu. Nah, terus habis itu dan mereka membangun social enterprise, social entrepreneur
ketika ditanya untungnya akan disisihkan buat siapa, mengurangi angka stunting di daerah mereka. Itu kayak wow, keren banget. Mereka tuh nyelamatin generasi puluhan tahun ke depan mungkin kayak gitu. Investasi yang luar biasa panjangnya. Betul banget. Soalnya kan stunting nggak kelihatan kan. Iya, betul banget. Oke. Nah, karena juga kita nih fokusnya di stunting Kak, gitu kan. Jadi kita seneng juga sih bisa bertemu dengan berbagi pikiran dengan Kak Tria gitu. Nah, mungkin gitu aja Kak Tria, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Yuri. Nah, nanti kita ada salam terakhir gitu kan. Salam terakhirnya kita bilang, dadah sobat solid, salam sehat kayak gitu. Siap sekarang ya. Aku kesana ya berarti ya. Di sana. Berdua ya. Oke. 1, 2, 3. Dadah sobat solid, salam sehat. Yeay.